And I just wanna say be careful, if they don't treat good fighters, Eagle FC is here. Mantan juara UFC Khabib Nurmagomedov kini adalah seorang promotor dan dia siap untuk menghadapi persaingan dengan UFC secara langsung. Seperti yang telah banyak dikabarkan selepas pertarungan Francis Ngannou versus Ciryl Gane pada minggu kemarin, perselisihan antara bos UFC Dana White dan juara divisi kelas berat Francis Ngannou menjadi bahan pembicaraan akhir-akhir ini disebabkan White yang tidak mengikatkan sabuk kejuaraan kepada Ngannou ketika mampu mempertahankan gelar dengan mengalahkan Gane melalui keputusan bulat. (27 Januari 2022), bos Eagle FC Khabib Nurmagomedov mengadakan konferensi pers untuk mempromosikan acara utama Eagle FC 47 antara mantan petarung UFC Kevin Lee dan Diego Sanchez. Dari konferensi persnya itu, Nurmagomedov melepaskan tembakan ke arah UFC dengan mengisyaratkan bahwa EFC siap menampung petarung UFC yang diperlakukan kurang adil atau dirugikan. Tentu saja tembakan ini dilepaskan Nurmagomedov setelah ketegangan antara Ngannou dan White, di mana di antara masalah keduanya adalah masalah uang. Selama sesi konferensi pers, Khabib melepaskan tembakan ke UFC ketika bos Eagle FC itu mengatakan bahwa promosi di bawah pimpinannya akan memperlakukan petarung-petarungnya jauh lebih baik dari UFC maupun Bellator. Ucapannya ini juga mengindikasikan jika kedua promosi tersebut, baik UFC ataupun Bellator, dipastikan akan kalah dalam persaingan promosi, perekrutan petarung, maupun bayaran kepada petarung-petarungnya. Dalam kesempatannya, Khabib Nurmagomedov mengatakan, Organizations like UFC, Bellator, they have to be careful with their fighters, because Eagle FC is here, and of course we trying to sign good athletes, great athletes with good names, and like same time we working with young generation too. We have two goals, and I just want to say be careful. If they don't treat good fighters, Eagle is here. Disinyalir bahwa ketegasan Nurmagomedov dalam kesejahteraan petarung segi delapan ini disebabkan dari ketidakpuasan Francis Ngannou berada di UFC akhir-akhir ini. Pernyataan Khabib itu pun bisa diartikan dan ditujukan kepada The Predator bahwa Ngannou akan diterima dengan baik jika ingin melangsungkan karir di segi delapannya bersama EFC. Francis Ngannou kemungkinan akan bertahan di UFC setelah kemenangannya, karena klausul juaranya akan berlangsung sampai pada akhir tahun 2022. Namun meski demikian, para penggemar tidak akan menyaksikan pertarungan The Predator dalam waktu yang cukup lama, dikarenakan operasi lutut selepas pertempurannya dengan Gane. Meski klausul juaranya sampai akhir 2022, namun seperti yang telah diketahui bahwa Ngannou masih tetap menuntut kebebasannya dari UFC. Dan jika saja kesepakatan yang menguntungkan UFC tidak tercapai dalam perundingan berikutnya, mau tak mau UFC terpaksa memberikan kebebasan kepada petarung Cameroon itu. Jika ini terjadi, kemungkinan ada opsi bagi Ngannou apakah tetap berkarir di seni bela diri tarung bebas pada promosi lainnya atau beralih ke dunia tinju melawan Tyson Fury yang telah terencana sebelumnya. Khabib yang telah menghabiskan waktunya bersama UFC selama belasan tahun telah dipastikan mengetahui dari segala aspek manajemen UFC di bawah Dana White. Itulah mengapa Nurmagomedov yang akan menjadi tuan rumah di Eagle FC 44 di Miami FL sebagai acara promosi pertama di Amerika Serikat dan akan menampilkan pertandingan utama antara legenda kickboxing Tyrone Spong melawan mantan kelas berat Bellator Sergey Kharitonov, memberanikan diri untuk mengajak beberapa petarung yang berbakat untuk bergabung dengan janji kesejahteraan finansial di atas manajemen UFC.
Nurmagomedov pindah dari petarung ke promotor setelah kemenangannya atas Justin Gaethje di UFC 254. Setelah upaya Presiden UFC Dana White untuk menandatangani kembali Nurmagomedov mengalami kegagalan, dia mengalihkan perhatiannya ke promosinya sendiri, Eagle FC. Eagle FC telah menandatangani talenta UFC top seperti Kevin Lee, Diego Sanchez, dan mantan juara UFC Rashad Evans. Selama konferensi pers Eagle FC 44, Nurmagomedov memperingatkan promosi MMA lainnya bahwa dia akan tetap ada di sini di Amerika Serikat dengan terus menggelar promosinya seperti layaknya promosi-promosi lainnya. Rencananya inilah yang akan menjadi warna ancaman bagi promosi lainnya karena EFC dipastikan bakalan aktif mempertarungkan petarung di setiap divisi. Rashad Evans telah diatur untuk membuat debut MMA-nya kembali melalui EFC melawan Gabriel Keko di acara Komen. Evans belum berkompetisi sejak kalah 5 kali berturut-turut di UFC, dan kekalahan yang terbaru ketika melawan Anthony Smith di UFC 225 melalui KO di ronde pertama. Sementara Lee dan Nurmagomedov pernah bersih tegang satu sama lain selama mereka masih berjuang di UFC. Namun Kevin Lee kini telah menandatangani promosinya bersama EFC setelah UFC membebaskannya, dan dia dijadwalkan menghadapi Diego Sanchez pada tanggal 11 Maret mendatang. Nurmagomedov tampaknya tidak merencanakan comeback MMA-nya dan malah akan sepenuhnya berkarir dalam perjuangan mempromosikan bisnis. Eagle FC 44 akan menjadi cerita tentang bagaimana promosi tersebut dapat bersaing di antara para elit MMA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.